Panggung politik dalam negeri sedang seru-serunya guys. Mirip telenovela dengan cerita drama yang lebih panjang dari drama manapun. Bahkan ijazah Pak Jokowi sudah dituduh-tuduh palsu sejak 3 tahun yang lalu. Dan yang lucunya lagi adalah gerakan para pemfitnah ini bukannya semakin membuktikan bahwa mereka benar, justru semakin membuat mereka konyol banget. Karena kekonyolan itu aku mau ngajakin kalian nih untuk merangkum beberapa kekonyolan kubu sakit hati di video kali ini. Pastikan kalian nonton sampai akhir guys. Kenapa kok Prabowo ditempelkan itu? Tempelkan Gibran, tempelkan Fufu Fafa. Saya besar di Sumatera, saya keluar keliling di 10 provinsi Sumatera. Sumatera itu ada 10 provinsi. Tidak satu pun yang mendukung itu. Mendukung apa? Mendukung pasangan kedua tuh. Tapi kan menang sana Pak, waktu pemilu. Yang bilang menang siapa? KPU. KPU Pak. Katanya KPU siapa? Kita melihat secara tuntas dari Sebentar Pak. Sebentar. Bapak kok tanya KPU siapa? Lah, oke gini deh, gini. Karena saya baik hati ya teman-teman semuanya. Mendingan kita coba googling ya. Coba googling apa sih KPU itu, siapa sih KPU itu, kenapa kok dia bisa mengatakan Mas Gibran dan juga Pak Prabowo seperti itu gitu ya. Waktu di Pilpres kemarin bisa mengatakan menang gitu. Nah ini teman-teman sudah muncul siapa sih KPU tuh, aku cari KPU siapa, coba kita lihat. KPU adalah singkatan dari Komisi Pemilihan Umum tuh ya. Tugasnya sebagai apa sih tuh? KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tuh, tugas KPU menyediakan infrastruktur, menyusun jadwal dan tata cara pemilu, menyiapkan daftar pemilih, melakukan sosialisasi pemilu dan mengawasi jalannya pemilu. Sudah tahu kan Pak? Sudah tahu dong. Masa Bapak Purnawirawan tidak tahu sih KPU itu apa? Bapak suka bercanda ya. Sampai tadi mengatakan di Sumatera tadi ya katanya. Oke kita coba lihat datanya dulu. Nah ini dia teman-teman. Ini dari Google ya. Dari Google tercatat ada ini dari beda-beda. Ada dari Sumbar, ada dari Sumut ya. Ini tercatat 73,24 itu di Sumbar unggul Pak Anies ya. Unggul Pak Anies dan juga Pak Muhaimin waktu itu. Dan di Sumut itu unggul Pak Prabowo. Nah Pak yang mengatakan tadi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran tidak ada yang memilih gimana? Ada tuh. Bapak bicaranya suka bercanda gak sesuai data. Ih. Halo. Sampaikan yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Kriminal Umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kemarin malam kecelakaan ditabrak motor sehingga kami ditunjuk untuk datang begitu. Itu yang pertama terkait ketidakhadiran klien kami yang bernama Rizal Fadila, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Bung Rizal Fadila tapi aduh guys, ini ada kabar nih kalau Bung Rizal Fadila ini mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa menghadiri panggilan ke Polda. Padahal sebelumnya ini sudah sangat semangat sekali meneriakan adili Jokowi, gantung Jokowi. Wah itu sampai urat-uratnya di sini tuh keluar semuanya guys. Ya ampun, ini kasihan banget loh ya. Eits teman-teman, sebelum kita lanjut aku mau ngingetin kalian dulu nih. Seperti biasanya, jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan pastinya kalian harus share biar banyak yang tahu bagaimana sih kelucuan drama telenovela kali ini. Yuk kita lanjut. Kalau kita coba ingat-ingat guys ya, memang kelakuan dari para orang-orang yang kalah Pilpres ini suka ya kayak gini, suka bikin gaduh dari dulu sampai sekarang. Bahkan ini ada nih orang yang sampai membuat
penghargaan gitu ya. Ada nominasi deretan kelakuan dari orang-orang yang sakit hati gitu. Pemirsa, inilah nominasi drama terbaik selama kampanye dan pemilu Pilpres 2024. Nominasinya. Nominasi pertama. Nah, yang ini. Oke. Saya masih ingat lagi. Bikinkan saya mengurus Bapak. Mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Benar-benar ini drama telenovela ini. Nominasi kedua. Siapa Imam Adi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Nominasi ketiga. Nominasi keempat. Tetes air mata seperti ini guys ya. Nominasi kelima. Kabar ibu ini gimana ya? Aduh, semoga ibu. Aduh. Dan pemenangnya adalah Kami tidak butuh makan terapi. Kami tidak butuh susu gratis semua. Ini butuh. Tuh kan, dari waktu Pilpres bayangin teman-teman. Dari waktu pelaksanaan Pilpres, sebelum itu waktu kampanye, drama itu sudah dimulai. Mulai drama-drama di atas panggung. Tuh kan benar seperti yang tadi dari awal sudah aku katakan. Ini tuh udah ngalahin drama terpanjang yang ada di dunia bahkan itu loh. Ini udah kayak drama telenovela terpanjang ini kayaknya. Sampai detik ini pun belum selesai. Kayaknya kalau jadi sinetron itu udah ngalah-ngalahin tukang bubur naik haji guys. Beneran deh, panjang bener. Dan salah satu nama lagi yang juga ikut dalam kegaduhan ini adalah nama yang pastinya kalian sudah tidak asing lagi guys. Yaitu namanya Bung Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang sampai detik ini masih tidak tahu malu mempermasalahkan soal ijazah. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya, dan pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan. Supaya belum banyak orang nanya kok sampai 11.000 triliun, kan maksudnya 100% aja bisa kan? Bisa, kan dramatisir. Itu soal. Bisa-bisanya sampai detik ini masih mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi, yang mana itu jadi teriakan mereka dari 3 tahun yang lalu, sejak 3 tahun yang lalu. Ya, tadi yang sudah aku bilang teman-teman, mereka ini nggak tahu malu. Sudah tahu ijazahnya Pak Jokowi itu asli, mereka tidak percaya, ya kan? Mereka kekeh banget tuh, buktikan kalau asli. Buktikan. Ketika direspon Pak Jokowi, apa respon mereka? Yang terbaru kan mereka minta damai. Ya, mereka mereka menyayangkan katanya Pak Jokowi tidak hadir di mediasi, padahal itu nanti bisa damai, katanya seperti itu. Lah, gimana? Bukannya kalian juga menantang Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Pak Jokowi juga mau menunjukkan ijazahnya loh, tapi di persidangan. Lah kok kalian gak mau, itu gimana?
Kan aneh, ya kan? Ini emang aneh banget gitu loh barisan-barisan ini tuh. Ini kan posisi Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, Mas Roy. Kenapa kok kemudian masih dikejar-kejar juga urusan ijazah palsu ini di mata Anda, Mas? Apa yang mau Anda kejar sesungguhnya? Jangan lupa, dia melaporkan katanya selaku warga negara biasa. Katanya selaku rakyat. Kemudian melaporkan dengan pencemaran nama baik. Tidak akan pernah lupa, Mas. Bulan Februari 2025, baru 3 bulan yang lalu, ya kalau lupa tolong diingatkan ya, Mas Reddy kalau ketemu. Dia itu sekarang pejabat negara lagi sebagai Dewan Pengarah Danantara. Jadi sebagai Dewan Pengarah Danantara itu pejabat publik. Pejabat publik itu harus harus bisa dan harusnya bangga. Saya sebagai lulusan UGM, apalagi saya punya 2 ijazah dari UGM, S1, S2, Rismon juga S1, S2, Dr. Tifa juga S1. Kami sangat bangga dengan ijazah kami. Gitu, dan kami sangat terbangga-bangga gitu, bukan malah terhina-hina gitu. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal, kemudian merasa sehina-hinanya. Kalau kami sebangga-bangganya, Mas Tifa. Jadi ini paradok gitu, banget lah gitu. Jadi artinya Pak Jokowi mengatakan sehina-hinanya itu ya ke kalian gitu loh. Nggak nangkep ya? Aduh, gimana tuh Bung Roy ini? Pak Jokowi mengatakan itu gara-gara kalian itu yang sudah kekeh mengatakan soal ijazahnya Pak Jokowi palsu dan kalian tidak bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Pak Jokowi itu mengibaratkan kalian sudah menghina Pak Jokowi sehina-hinanya. Bukan kok masalah ijazahnya Pak Jokowi merasa terhina karena ijazahnya ijazah UGM, bukan. Gimana tuh Bung Roy? Ya ampun. Jadi selama ini Pak Jokowi mengatakan sehina-hinanya, serendah-rendahnya itu Bung Roy nggak nangkep. Waduh, katanya intelektual ini Bung Roy, gimana toh? Yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video skandal artis. Pak, sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Betul Pak. Kalau kebanyakan nonton video begituan suka merusak sel. Saya jadi ingat teman-teman. Jadi Bung Roy ini kan seorang ahli gitu ya, ahli telematika yang mana sering banget waktu itu ya, sering ya karena katanya kebutuhan untuk membasmi video-video seperti itu teman-teman ya. Makanya Bung Roy itu katanya sebelum membasmi menonton dulu. Ahli. Ini kira-kira seberapa ahli nih, seberapa banyak video yang ditonton sampai Bung Roy ini mendapatkan label ahli gitu. Ahli. Bisa kebayang gak sih teman-teman? Bahkan sampai ini Bung Roy disinggung juga masalah tidak hafal lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sempat di satu momen lagi teriak tuh, lagi seru banget ya kan? Lagi di acara gitu, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan sebagai wujud bangganya kita ya di Indonesia. Menyanyikan lagu kebangsaan kita, kemudian Bung Roy dengan semangat membara menggunakan mic di depan mulutnya dan lupa liriknya. Kok bisa? Kalau video itu kira-kira lupa nggak Bung Roy? Apa nih? Pak Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja. Ya kan, dia koordinasi sama Pak Ganjar, menganalisa bokep nih gimana. Jawabannya Bang, gimana? Ya silakan, makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep sama Pak Ganjar. Sekarang ke bawah 032. Ini persis sama pertanyaanku tadi ya, seberapa banyak video yang ditonton Bung Roy ini sampai mendapatkan label ahli gitu. Ahli telematika, membasmi video-video seperti itu. Sampai tadi jujur loh Bung Roy tadi, jujur kalau oh iya ditonton dulu gitu. Ada sampai Bung Habib ini menyindir, udah sama Pak Ganjar aja gitu, yang sudah pernah mengakui ya, pernah menonton video yang seperti itu. Itulah yang bikin saya nggak paham. Apa sih yang dilihat oleh SBY dulu waktu menjadikan Roy Suryo menteri? Kepinteran,
Nggak juga tuh. Keahlian, ahli apa dari telematika kok jadi menteri olahraga? Kegantengan? Bah, ini jangan ditanya. Cermin bisa retak ketika dia berkaca. Apa kumisnya yang ketebalan? Mungkin ini ya yang bikin orang waktu itu terkiwir-kiwir karena pesona kumis bisa menggelapkan mata. By the way, saya males sih bahas tentang Roy Suryo yang upload gambar stupa di Borobudur dengan wajah Presiden Jokowi. Ini waktu Nggak itu penting tuh. sebenarnya. Semua orang juga tahu itu penghinaan. Baik itu penghinaan kepada kepala negara maupun penghinaan kepada agama Buddha karena Borobudur adalah tempat ibadah agama Buddha. Oh iya. Saya sih berharap Betul. semoga polisi bisa cepat menangani penghinaan agama ini. Secepat polisi menangani penghinaan terhadap agama Islam. Iya juga, dulu kan Bung Roy juga kesandung masalah itu ya. Terus belum lagi masalah panci itu yang katanya sampai Bung Roy sudah tidak lagi menjabat tuh, Bung Roy belum mengembalikan pancinya. Kira-kira sekarang sudah dikembalikan belum Bung Roy? Ya ampun kok bisa-bisanya. Karena Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami? Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja lihat. Siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Oh, itu kan yang memicu. Enggak bisa, hukum itu bukan hanya melakukan perbuatan, yang turut serta pun harus ikut diseret. Karena ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Biasanya polisi seneng banget tuh pakai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Enggak ada urusan pun ditarik-tarik. Oh, ini turut serta perbuatan. Tapi dalam perkara ijazah palsu ini kenapa dipilih hanya 4 orang? Ini memang untuk menyadarkan seseorang yang sudah terlanjur sakit hati itu emang susah teman-teman ya. Mau kita ngomong kayak gimana pun tetap gak didengerin. Dan pertanyaannya tadi kenapa kok cuma 4 orang nggak yang lain juga? Anda cari teman ya? Atau Anda mulai cuci tangan nih? Loh, yang ngomong bukan kita aja, kok yang dilaporin kita? Loh, gimana? Yang kekeh terus menyuarakan masalah itu selama 3 tahun ini siapa? Itu kan? Emang mereka akan tiba-tiba aja gitu menyuarakan masalah ijazahnya Pak Jokowi? Kan ya enggak. Pasti ada pemicu yang menyebabkan mereka itu mengatakan hal yang sama. Iya toh? Dan satu lagi pertanyaan saya. Katanya jutaan orang. Seberapa banyak jutaan orangnya? Kok saya tidak pernah melihat gitu ya? Coba kita ingat-ingat lagi teman-teman nih. Kita ingat-ingat ketika Pak Jokowi itu katanya mau digeruduk tuh. Digeruduk orang. Enggak, kalau banyak. Cuma segelintir aja. Lebih banyak orang yang memang tujuannya niatnya datang ke rumah Pak Jokowi untuk foto. Iya kan? Soal foto nikah itu ya, Nanti tuh akan sampai, meskipun yang kita bahas kan ijazah. Di foto nikah itu kelihatan, tinggi badan seseorang itu aja udah kelihatan. Di foto nikah itu, tinggi badannya orangnya kira-kira 170 cm. Foto buku nikah? Bukan foto buku nikah, foto pernikahan. Foto pernikahan. Ya ini lain lagi Mas, kalau saya lihat itu udah. Dan ternyata dalam perbandingan sekarang, kalau Jokowi dengan Iriana, itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita Pak. Iya. Masa Ibu Riana menikah dengan orang lain? Bukan menikah dengan orang lain, fotonya aja. Ya ampun. Ini benar-benar drama telenovela teman-teman. Drama yang sangat panjang sekali. Ketika di ijazah Bung Roy mengatakan, ini fontnya, ini fotonya, ini fotonya ditempel nih, ini stempelnya nggak ketutupan sama fotonya. Terus kemudian apa lagi tuh? Banyak lah ya yang dinarasikan oleh mereka soal ijazahnya Pak Jokowi. Terus sekarang ini ada permasalahan katanya foto pernikahannya Pak Jokowi. Yang dipermasalahkan adalah tinggi Ibu Iriana yang berbeda dengan dulu. Sebelum kita membahas soal tinggi itu, kita coba lihat dari sudut pandang fotografer teman-teman. Karena ini ada yang komentar fotografer nih. Coba kita lihat ya. Kita lihat ini.
Ini komentar dari sudut pandang fotografi nih ya, fotografer. Jadi salah kan saya kan? Saya yang fotografer biasa menemukan pasangan yang beda tinggi badan. Kadang ceweknya malah naik kursi. Tuh kan itu sudut pandang dari fotografer ya, ulangi. Tuh kan itu pandangan dari seorang fotografer. Jadi kalau mempermasalahkan tinggi badan ya, siapa tahu waktu itu Ibu Iriana itu naik kursi gitu loh, makanya tingginya nggak terlalu jomplang dari Pak Jokowi. Itu pertama. Kedua, kita membahas bukan lagi sudut pandang fotografer. Sekarang kita bicara dari sudut pandang kedokteran, teman-teman. Bisa nggak sih sebetulnya kalau misalkan Bung Roy mempermasalahkan tinggi badan itu yang semula tingginya Ibu Iriana waktu itu tidak jomplang banget kok dengan Pak Jokowi, lah kok sekarang jomplang banget gitu kan. Nah kita coba melihat dari sudut pandang kedokteran, bisa gak sih sebenarnya orang yang ya bisa dikatakan waktu itu tinggi gitu, semakin hari dengan pertambahan usia semakin menyusut. Nah coba kita lihat dari ini aja, laman Hello Sehat teman-teman. Nih dia. Benarkah tinggi badan berkurang saat kita bertambah usia, bertambah tua ya? Tuh, lihat. Penyusutan tinggi badan bukanlah hal yang mustahil terjadi. Banyak orang, terutama yang lebih tua, berpikir bahwa mereka lebih tinggi dibandingkan yang sebenarnya. Nyatanya itu hanyalah angan-angan belaka. Tuh, ini dia nih, tambah lagi nih. Peneliti mengamati 8.600 wanita di atas usia 60 tahun. Dan menemukan bahwa mereka rata-rata mengestimasi tinggi badan mereka 2,5 cm lebih banyak dari yang sebenarnya, dan banyak yang kehilangan tingginya sebanyak 5 cm dari tinggi badan puncak tuh. Jadi memungkinkan gitu loh Bung Roy ya. Sangat mungkin kalau misalkan seiring bertambahnya usia, apalagi di usia-usia yang sudah sepuh lah ya, katakanlah seperti itu tubuh manusia tuh semakin agak pendek gitu daripada sebelumnya. Jadi sudah terbantahkan loh Bung Roy ya. Terbantahkan loh apa yang dikatakan Bung Roy. Lah kok bisa tadi? Waktu di pernikahannya Ibu Iriana segini, dan sekarang kok segini? Ya bisa aja. Mari kita bertarung ilmu dalam konteks hukum. Itu tidak bijaksana. Jangan begitu, Po. Azab Allah itu berat. Wah, nantang Allah kau. Nantang Allah. Yang mulia. Tuh. Lah kok ngamuk? Lah anda itu bikin kesel memang. Sudah ngomongnya ngeyel, dikasih tahu nggak mau, nggak bisa. Gimana perasaan kalian setelah nonton ini? Sangat naik turun sekali bukan drama telenovela kali ini? Sangat panjang sekali, lebih panjang dari drama-drama biasanya gitu. Iya kan teman-teman? Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku, ulangi. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.